Halo, kita kembali dalam video perkuliahan TK 2201 Neraca Massa dan Energi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas neraca massa dengan reaksi, khususnya terkait sistem dengan reaksi jamak. Berikut adalah hal-hal terkait persamaan laju reaksi dan neraca massa komponen pada sistem dengan reaksi lebih dari satu. Yang pertama, laju reaksi merupakan besaran milik setiap persamaan reaksi. Jadi, sebuah sistem dengan R buah persamaan reaksi akan memiliki R buah harga laju reaksi. Misalnya, kita memiliki 2 buah persamaan reaksi, yaitu reaksi 1 dan reaksi 2. Di sini, R atau R1 misalnya akan dapat dinyatakan sebagai R besar untuk komponen S, yaitu laju produksi untuk komponen S dibagi dengan koefisien persamaan reaksi untuk komponen S tersebut. Persamaan ini juga berlaku pada saat kita akan menghitung R untuk reaksi yang kedua. Kemudian yang kedua, persamaan neraca komponen dapat dinyatakan sebagai N atau laju alir molar yang keluar untuk komponen S akan sama dengan laju alir yang masuk untuk komponen S ditambah dengan laju produksi S. Yang ketiga, laju produksi komponen. Misalnya di sini laju produksi komponen untuk komponen tertentu yaitu komponen S merupakan penjumlahan dari laju produksi komponen S dalam setiap persamaan reaksi. Misalnya tadi kita memiliki 2 buah persamaan reaksi, maka laju produksi komponen S merupakan laju produksi komponen S di persamaan reaksi 1 ditambah dengan laju produksi komponen S di reaksi yang kedua. Atau dapat juga dinyatakan sebagai persamaan berikut karena laju produksi komponen S di setiap persamaan reaksi merupakan perkalian dari koefisien stoikiometri dikalikan dengan koordinat reaksi. Yang keempat, konversi suatu reaktan atau XS dapat dinyatakan sebagai laju alir komponen yang masuk dikurangi dengan laju alir komponen yang keluar dibagi dengan laju alir komponen yang masuk, atau minus RS dibagi dengan laju alir komponen yang masuk. RS tadi bisa dapat dinyatakan atau dihitung seperti yang sudah kita hitung pada tahap yang ketiga ini. Dalam sistem dengan reaksi lebih dari satu, kita ada terminologi baru yaitu fractional yield. Fractional yield adalah arah reaksi atau peranan salah satu reaksi dibandingkan dengan reaksi-reaksi yang lain. Terdapat 2 jenis terminologi pada saat kita mendefinisikan fractional yield. Yang pertama adalah perolehan. Di sini perolehan dapat dihitung sebagai perolehan untuk P misalnya adalah RP atau laju produksi P dibandingkan dengan RP maksimum atau laju produksi P maksimum. Terdapat 2 definisi untuk hal ini. Yang pertama, definisi 1 adalah fraksi dari jumlah produk yang diinginkan terhadap jumlah mol produk yang dihasilkan kalau reaksi samping tidak terjadi. Sedangkan definisi yang kedua adalah fraksi dari jumlah mol produk yang diinginkan terhadap jumlah mol produk yang dihasilkan jika reaksi samping tidak terjadi dan ada constraint lain yaitu kalau reaktan pembatas habis bereaksi. Kemudian terminologi yang kedua adalah selektivitas, di mana selektivitas ini dapat dihitung sebagai perbandingan antara laju pembentukan P dengan laju pembentukan Q atau Q di sini adalah produk samping. Berikut ini adalah buku referensi yang kita gunakan. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita akan bertemu lagi dalam video perkuliahan selanjutnya.